Baik, perkenalkan nama saya Rosdiana Pasaribu dengan NIM 08051181823017. Ini untuk memenuhi laporan dari mata kuliah praktikum pengendaraan jauh. Di sini kita akan memulai pengolahan datanya itu menggunakan software AirMapper. Nah, ini merupakan tampilan dari software AirMapper tersebut. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan ialah membuat data Excelnya ini kita susun seperti ini. Nah, data ini diambil dari metadata dan data yang kita punya atau data yang ingin kita olah. Nah, jadi data yang di sini kita copy ke Excel. Kita memakai radian dan reflektannya saja. Nah, kita mengacu pada ini interupsi dari tugas ini. Selanjutnya kita mulai pengolahan datanya. Kita klik edit algorithm atau untuk memasukkan file. Di sini kita memakai band 2 sampai band 7. Jadi kita duplikat, kita buat sampai 7 layer, 6 layer mulai dari band 2 sampai band 7. Kita ubah nama masing-masing bandnya agar nanti ketika kita memasukkan data itu tidak salah. Untuk band 2 kita masukkan data yang band 2. Kita masukkan. Kemudian klik OK this layer. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ketika kita sudah memasukkan data. Selanjutnya kita masukkan data band 3. Kita klik OK this layer sampai band 7. Kita masukkan datanya masing-masing. Kita klik OK this layer. Untuk kita memasukkan data itu tuh jangan sampai salah ya teman-teman, karena nanti akan mempengaruhi. Kita masukkan sampai band 7. OK this layer. Oke. Nah, setelah kita sudah memasukkan data, kita pastikan dulu datanya udah benar belum, mulai dari band 2 sampai band 7. Nah, setelah selesai, kita klik icon refresh 99%. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini setelah kita refresh. Nah, ini merupakan tampilan dari band 2 sampai band 7. Setelah itu kita klik transform. Kita kembalikan nilai dari masing-masing band ke nilai semula atau limit to aktual. Nah teman-teman, untuk data yang kita gunakan ini adalah data yang belum di cropping, jadi masih utuh datanya. Nah, setelah selesai, kita kembalikan nilai, kita refresh lagi untuk melihat apa perubahannya. Boleh, kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita klik formula editor. Kita copy nilai dari reflektan ini. Nah, ini tuh mengacu pada persamaan TOA atau reflektansi top of atmosphere. Nah, jadi ini sudah sama, kita samakan ya. Kita ambil hanya nilai reflektannya saja karena sesuai instruksi tugas kita hanya disuruh untuk melakukan koreksi pada nilai reflektan. Nah, setelah itu kita copy nilainya berdasarkan band. Contohnya band 2. Kita lihat pada data Excel kita copy yang
band 2. Nah, data Excel ini sudah dimasukin rumus sesuai rumus yang TOA tadi. Kita copy ke sini. Nah, setelah kita copy, kita klik apply change, lalu kita teruskan memasukkan nilai radiansnya tadi, reflektan terhadap masing-masing band 2 ke nilai reflektan band 2 sampai band 7. Jangan sampai salah memasukkan nilai ya teman-teman, karena nilai dari antar band itu berbeda, ada perbedaannya. Nah, kita masukkan, kita copy, kemudian kita klik apply change. Nah, setelah nilainya sudah kita copy semua, kita boleh close. Lalu pada layar ini kita klik refresh tadi, kemudian kita kembalikan nilainya ke nilai semula atau limit to actual terhadap masing-masing band. Nah, pada praktikum kali ini kan kita ingin melakukan koreksi radiometrik pada nilai reflektan. Nah, setelah sudah, kita bisa melakukan interpretasi untuk memperjelas objek agar kita bisa melihat wilayah yang ingin kita koreksi. Nah, setelah itu kita boleh menzoom suatu wilayah yang ingin kita kaji. Nah, jadi saya memilih wilayah di sini. Nah, ini merupakan wilayah yang ingin saya kaji atau saya koreksi. Setelah itu kita tinggal klik refresh. Nah, ini merupakan tampilan dari reflektan tadi. Jadi ketika kita sudah memasukkan nilai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa melihat nilainya. Kita bisa kembalikan nilainya terhadap nilai semula, dan kita bisa melihat perbandingannya ketika nilai sudah dikembalikan ke semula atau nilai yang sesudah kita koreksi nanti. Kita jelas perbedaannya. Nah, tapi saya kembalikan biar tampak jelas bahwa ini merupakan hasil koreksi dari nilai reflektan. Nah, setelah demikian, kita boleh save. Kita periksa dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita save, klik file, klik save as. Nah, di sini kita ganti outputnya. Tipenya itu tipe data raster. Kemudian oke, muncul kotak dialog seperti ini. Untuk data type-nya pilih IEE 4 byte. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita OK saja. Lalu kita masukkan file baru, file yang tadi yang kita save. Nah, kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat nilainya ya, sesudah dikoreksi dan sebelum dikoreksi. Kita klik kanan pointer, kita pilih self value. Nah, ini untuk transformnya. Biar jelas ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat pada self value dari masing-masing objek. Pada tugas kali ini kan
Selain daripada air, awan dan bayangan awan, objek yang kita ingin koreksi, di sini saya menggunakan objek permukiman yang warna putih, kemudian untuk warna hijau itu warna vegetasi, dan ada jalan. Nah, setelah itu kita bisa melihat teman-teman, nah nilai antara objek itu berbeda-beda sesuai dengan selanjutnya untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari data koreksi kita ini. Ini merupakan data minimumnya, mulai dari nilai itu sampai batas ini ya, 99. 3 objek tadi yang sudah saya sebutkan. Ini ada permukiman, ada non vegetasi, dan ada jalan. Dan masing-masing objek ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, sudah jelas ya, kita lihat. Jadi untuk lebih spesifiknya lagi, untuk lebih jelasnya lagi, kita untuk membandingkan nilai minimum dan maksimum setelah dikoreksi dan belum dikoreksi, kita dapat melihat nih, pada data yang belum kita koreksi, kita dapat melihat perbandingannya. Ini merupakan data yang sudah dikoreksi, yang merah, yang sudah terdapat nilai reflektannya, sedangkan yang biru ini merupakan data yang belum dikoreksi. Jadi untuk objeknya belum terlihat jelas ya, hanya rona warna biru, agak merah kuning seperti itu. Nah, setelah dikoreksi, kita dapat melihat untuk nilai minimumnya itu ada 13, maksimumnya ada 99. Jelas, kita lihat perbandingan ya, nilai dari data yang sudah dikoreksi dan belum dikoreksi. Jadi kita lihat ya teman-teman, bergerak ya, nilainya dari setiap masing-masing objek itu bergerak. Ya, jelas. Oke teman-teman, jadi seperti inilah sedikit gambaran yang saya pahami mengenai koreksi radiometrik untuk nilai reflektan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih.